Halo teman-teman YouTube semua, kalau di video kemarin saya share resep dimsum. Di sini saya mau share mengenai bagaimana cara menghitung cost-nya, cost dari suatu produk, dalam hal ini dimsum. Perhitungan ini juga bisa dipakai untuk menghitung cost produk lain ya. Kita nanti coba hitung sampai ke satuan terkecil atau satuan pieces. Nah, ini saya pakai program Excel ya, biar kalkulasinya nanti bisa lebih mudah. Oke, selamat menonton. Nah, sebelum kita bikin SOP atau menentukan berapa sih cost atau modal suatu produk ya, dalam hal ini dimsum, kita harus bikin dulu list atau daftar bahan baku apa saja sih yang dibutuhkan ya. Contohnya di dalam tabel yang saya buat ini saya bikin ada 27 jenis daftar atau bahan baku untuk dimsum. Bahan-bahan baku yang nantinya dipakai untuk pembuatan aneka varian dimsum atau siomay ya. Nah, apa aja sih isi dari tabel ini? Tabel ini terdiri dari nama bahan bakunya apa, satuan. Satuan ini nanti kita bikin ke satuan terkecil ya. Jadi contohnya daging paha pilet ini saya bikin ke satuan gram, karena nanti kita akan hitungnya sampai ke satuan terkecil dari si dimsum itu, ke satuan pieces. Makanya kita bikin ke satuan lebih kecil, gram. Kalau misalnya ya yang cair ini kita bikin ke satuan mili atau gram juga bisa. Pokoknya ke satuan terkecil. Nah, jumlah ini adalah saya tulis untuk berat dari suatu item atau bahan baku ini. Nah, di sini ada harga. Harga ini saya biasanya tulis untuk harga per kilo dari item atau bahan bakunya. Misalnya contoh ini ada daging ayam filet atau paha pilet ya. Saya kasih di sini harga 40.000. Nah, harga 40.000 ini adalah harga untuk 1 kilo atau harga untuk 1000 gram daging ayam paha pilet. Nah, yang kedua ini misalnya tepung tapioka. Nah, atau tepung sagu biasanya ya. Saya biasa pakai tepung sagu tani. Nah, harga atau price 26.000 ini merupakan harga dari 1 kilo tepung tapioka atau tepung sagu tani. Nah, ini kita buat ke bawah untuk bahan-bahan baku lainnya ya. Misalnya ini garam juga sama. Misalnya garam satu bungkus itu berapa sih harganya. Nah, nanti kita lihat di bungkus itu satuannya berapa gram gitu. Contoh aja nih kecap ikan gitu. Kecap ikan saya beli harganya 35.000. 35.000 itu berapa sih banyaknya? Kita dapat harga 35.000 itu, harga 35.000 itu kita dapat 700 mili kecap ikan gitu. Nah, nanti setelah harga ini kita bikin lagi untuk price per unitnya atau price unit. Price unit ini harga paling kecil atau harga per gramnya. Jadi kalau untuk ayam tadi kita dapat misalnya harga price-nya 40.000 1 kilo. Nah, ini tinggal dibagi aja 40.000 dibagi 1000 gram. Nah, ini kita dapat harga daging ayam per 1 gramnya yaitu Rp40. Untuk tepung sagunya harga per 1 gramnya yaitu tinggal 20.000. 26.000 aja dibagi 1000 gram. Kita dapat harga di Rp26. Begitu juga berlaku untuk item-item lain. Misalnya ini kita ada kaldu ayam. Kalau kaldu ayam itu kan bisa misalnya yang satu sachet itu kan harganya 500 ya. Yang satu sachet itu kaldu ayam harganya 500, dan satu sachet itu kan kita kalau hitung atau di kemasannya itu ada tulisan ya, satu sachet itu isinya 8 gram. Jadi tinggal 500 dibagi 8 gram. Jadi dapat harga 1 gramnya itu Rp62,5. Setelah list daftar harga bahan bakunya, sekarang kita bikin SOP produknya. Atau kita hitung
berapa sih modalnya gitu dari satu produk, dalam hal ini dimsum ya atau somai ayam. Nah, ini kita bikin head table, namanya itu bahan bakunya apa aja, satuannya kita bikin satuan terkecil, gramasi. Nah, gramasi ini isinya adalah takaran atau komposisinya. Ini misalnya saya gramasi, saya isi untuk takaran untuk satu resep siomay ayam. Kalau teman-teman udah cek videonya kemarin, saya share video resep ayam, siomay ayam. Ini adalah takaran-takaran yang ini. Ini adalah takaran dari satu resep siomay ayam. Jadi tinggal diisi. Dalam satu resep itu misalnya daging ayamnya perlu berapa? 1 kilo. Tepung tapiokanya butuh 100 gram. Garamnya butuh 2 gram. Eh, misalnya kaldu sapinya butuh 8 gram. Pokoknya gramasi ini isinya adalah takaran atau berat dari satu resep. Ini adalah resep. Nah, price per unit ini apa? Price per unit ini sama kayak di list harga bahan baku ini. Ini adalah harga terkecil ya. Harga per gram atau harga per mili dari suatu bahan. Nah, nanti kita tinggal kalikan aja gramasinya sama harga per 1 gramnya. Kita kalikan dapat total dalam rupiah ya. Dapat total dalam rupiah berapa uangnya gitu. Misalnya ini tepung tapioka. Tepung tapioka itu dalam satu resep kan kita cuma pakai 100 gram. Kita cuma pakai 100 gram. Harga per gramnya itu kita lihat di sini kan 26 ya per gram. Jadi berapa sih tepung tapioka yang terpakai dalam rupiah? Untuk satu resepnya tinggal 26 ini aja. Kita pakai rumus ya ini ya. Kita pakai rumus. Tinggal 26 aja dikali 100 dapat kita pakai dalam satu resep itu berarti 2.600 rupiah. Nah, ini price per unit ini kita nggak perlu bolak-balik lihat teman-teman. Kita nggak perlu bolak-balik lihat ke tabel list bahan baku. Ini tinggal kalian pakai rumus VLOOKUP aja. Nih rumus ini VLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu dia ngambil data dari tabel yang lain ya. Tinggal pakai rumus VLOOKUP aja. Untuk rumusnya nanti kalian bisa cari di tutorial lain ya. Saya nggak akan bahas untuk rumus VLOOKUP-nya. Rumus VLOOKUP dalam Excel nanti silahkan dicari aja di tutorial video lain. Ini saya bahas gimana sih cara bikin food cost atau modalnya berapa. Nah, nanti setelah dapat total ini, total dari tadi komposisinya ini berapa, dikali harga per gramnya berapa, dapat total rupiahnya. Ini kalian tinggal jumlahkan aja. Dapatlah di sini harga 54.000 itu untuk satu resep dimsum, atau satu resep itu 1 kilo daging paha filet ya. Nah, untuk 1 kilo ini berapa sih jadinya, berapa pieces siomay? Tergantung sama berapa kita bikinnya nanti. Kalau saya sih rata-rata satu pieces itu beratnya 28 ya. 28 atau bisa jadi 30. Kalau di 28 gram per piecesnya itu mungkin bisa dapat di angka bisa nyampe 43 atau 44 pieces lah gitu. Kalau 30 gram dapatnya ya di angka dalam satu resep ini ya di sekitar 40 pieces. Jadi harga 54.000 ini untuk 40 pieces siomay gitu. Jadi gimana ngitung harga per piecesnya ya, kita tinggal bagi aja ini 54.000 dibagi satu resep ini jadi berapa, dibagi 40. Ini dibagi 40. Dibagi 40. Dapat harga 1.367 ini. Nah, ini 1.367 per piecesnya untuk satu siomay gitu. Nah, kalau udah dapat harga per pieces ini enak, kita tinggal bisa bebas, maksudnya bisa tahu
berapa sih harga jual yang kita mau tentukan gitu, karena kita udah tahu kan modalnya ini segini. Untuk harga jual misalnya kita mau jual di angka 3.000, di angka 3.000 rupiah per pieces-nya. Dengan 3.000 ini berapa sih persentase yang kita dapat gitu, atau keuntungannya ya tinggal kurangin aja. Kita tinggal kurangin aja 3.000 kurangi 1.300 ini. Ini untungnya ada di 1.600, atau kalau persentasenya sekitar berapa ya? Kita hitung aja. 1.300 dibagi nih. Kita bikin ke persentase. Nah, ini cost of goods sold-nya ya, atau COGS sekitar 46%. 46% ini masih ini modalnya ya. 46% itu modalnya dari total harga jual gitu. Jadi keuntungannya jadi sekitar 54% ya. 54% itu masih bersih, belum dipotong, masih kotor maksudnya, belum dipotong kemasan atau lain-lain, misalnya chili oil atau sambal atau mayonnaise. Nah, kenapa sih saya buat seperti ini? Karena nanti kalau misalnya ada perubahan harga di sini atau perubahan daftar harga bahan bakunya, kita bisa lebih cepat mengetahui perubahan modal atau perubahan cost per pieces-nya. Jadi kenapa dibuat link seperti ini ya? Ini mudah sekali, cuman pakai linknya cuman pakai VLOOKUP aja di harga price unit. Contoh kasus misalnya sekarang harga ayam di angka 40.000. Suatu ketika misalnya harga ayamnya berubah dari 40.000 ke misalnya jadi 45.000. Nah, ketika harga ayamnya naik ke 45.000 atau berubah, otomatis harga per pieces-nya pun dari setiap pieces-nya berubah juga ikut naik gitu. Nah, di sininya naik 45, ini naik 45, di sini naik 45, otomatis berpengaruh ke harga total dan harga kesatuan pieces-nya. Jadi kita lebih mudah untuk mengambil tindakan atau action apa ketika terjadi perubahan harga. Nah, ini juga saya dibikin seperti ini biar lebih mudah kalau misalnya varian menunya banyak seperti ini misalnya. Ini saya buat ada banyak varian menu di sini. Nah, ini kita lihat tadi perubahan harga langsung berefek langsung berefek ke banyak menu di sini. Tadi kan berubah jadi dari 40.000 per kilo menjadi 45.000. Nah, ini langsung berubah semua. Ini langsung berubah semua. Nah, langsung berubah semua gitu. Contoh harga ayamnya misalnya turun menjadi 30.000. Nah, ini langsung berubah dari yang tadi harganya kalau ayam 40.000 di 1.300. Nah, kalau 30.000 per kilonya per piecesnya jadi 1.100. Jadi ketika ada turun harga ini, kita bisa langsung ambil action. Contohnya memberi diskon. Nah, kita bisa memberi diskon ke konsumen. Tapi keuntungannya tidak berubah atau tetap gitu. Karena tadi kita tahu bahwa harganya turun. Kalau harganya naik misalnya, nah kita bisa lagi ambil tindakan misalnya apa akan menaikkan harga jual atau bagaimana nanti tindakannya gitu. Jadi ini untuk antisipasi kalau misalnya ada harga bahan baku yang cepat atau yang biasanya berubah naik turun. Biasanya sih di ayam ya. Kalau terigu dan lain-lain sih biasanya nggak begitu banyak berubah. Yang sering naik turun itu harganya di bahan baku ayam gitu. Nah, setelah kita temukan atau tentukan harga cost per pieces-nya, kita mau coba bikin berapa modal untuk satu porsinya.
Nah, di sini saya udah buat tabel untuk menghitung cost untuk satu porsinya. Di sini kurang lebih head table-nya sama. Nah, untuk isinya apa aja? Biasanya untuk satu porsi dimsum itu biasanya diisi oleh 4 pieces atau 3 pieces dimsum ya atau siomay. Nah, kita ambil rata-rata aja kebanyakan di 4 pieces. Nah, di 4 pieces ini berapa sih harga satuannya? Nah, harga satuannya kan yang tadi ya. Nah, ini angka ini diambil dari sini. Ini tinggal nanti totalnya berapa, tinggal harga per piecesnya dikali 4 aja. Nah, untuk kebutuhan satu porsi itu berapa banyak atau berapa apa aja dalam satu porsi itu yang diperlukan gitu. Contohnya dalam satu porsi selain siomay-nya juga diperlukan misalnya sambalnya atau chili oil-nya. Chili oil sih biasanya cuma 10 gram dengan harga 1 gramnya 50. Tinggal 10 dikali 50 aja 500. Terus ada mayonnaise, terus ada kemasannya ini yang non foodnya. Misalnya kemasannya mau pakai apa? Mika plastik, harganya rata-rata ya mungkin sekitar segini ya 500. Terus bahan baku non food lainnya apa? Misalnya garpu kecil atau mou sumpit dengan harga contoh asumsi 200 dan kresek misalnya 150. Nah, nanti dari total semua ini tinggal total bahan baku ini tinggal di total aja ininya rupiahnya. Nah, dapat di angka 7.000. Nah, baru bisa kita tentukan misalnya berapa mau jualnya. Nah, dengan modal 7.000 misalnya kita mau jual harga 13.000. Nah, dapatkan keuntungannya tinggal 13.000 dikurangi modal yaitu 5.900. Nah, ini kalau harga ayamnya misalnya di 40.000. Nah, sekarang kalau misalnya harga ayamnya 35.000 berapa? Kita ketik aja 35.000. Nah, ketika saya ubah harganya menjadi 35.000, berapa sih keuntungannya? Nah, ini bisa langsung berubah. Kalau ayamnya 35.000, keuntungan saya segini, 6.400 dengan harga jual 13.000. Kalau ayamnya lagi murah nih misalnya 30.000. Nah, ini berubah lagi keuntungan saya 6.900 dengan harga jual 13.000. Tapi rata-rata sih ayam di harga 35.000 ya. Rata-rata itu harga normal di 35.000. Berarti untung standar sih sebenarnya di angka segini. Nah, kalau sehari laku 50 porsi misalnya, berapa sih keuntungannya? Tinggal dikali aja ya. Yang keuntungan ini dikali 50. Dapat di angka 320.000. Kalau misalnya laku 100 porsi ya tinggal dikali aja ini dikali 100. Dapat angka 640.000. Nah, kalau sebulan berapa ya tinggal dikali aja. Misalnya konsisten satu hari rata-rata 100 atau misalnya ambil tengahnya aja deh. Misalnya satu hari rata-rata 70 tinggal dikalikan aja. Tadi 641.000 dikali atau misalnya sehari rata-rata 100 aja ya dikali misalnya 30 hari. 30 hari jualan nonstop. Nah, didapatlah angka misalnya keuntungan 19.200. Nah, ini keuntungan kotor belum dipotong misalnya beban lain-lain, beban operasional misalnya dalam satu bulan itu gasnya ganti berapa kali ya gas, terus ada beban karyawan misalnya atau beban sewa tempat. Nanti angka ini dalam sebulan ini tinggal dipotong biaya operasional untuk jualan. Nah, ini tadi berlaku juga untuk variasi menu lain ya, varian menu lain. Berapa sih misalnya di 35.000? Nah, ini saya udah buat banyak untuk banyak menu. Ini otomatis berubah juga harga modalnya kalau ada perubahan harga karena ini semua ngelink ke master harga ini. Begitu. Nah, gitu aja sih penjelasan atau yang mau saya bagi atau share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya untuk support. Terima kasih.